Utsman bin Affan. Sebagian keramatnya pernah diriwayatkan oleh Imam Tajusuki dalam kitab Tobaqot, bahwasanya pernah pada suatu hari seorang laki-laki melihat seorang wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ia masuk ke dalam majelisnya Utsman bin Affan. Utsman menyindirnya. Ada seorang di antara kalian yang datang, sedang di kedua matanya terlihat bekas perzinahan. Tanya lelaki itu, adakah engkau dituruni wahyu setelah Rasulullah? Jawab Utsman, tidak, tapi aku lihat dengan firasatku saja. Dan itu adalah firasatnya seorang mukmin. Sindiran Utsman itu bukanlah untuk membusukkan orang itu, tapi bermaksud untuk memberikan pelajaran padanya agar tidak mengulangi perbuatannya semacam itu lagi. Diriwayatkan oleh Al-Barudi dan Ibnu Salam, bahwasanya Ibnu Umar berkata, pernah Jajah Al-Ghifari mengambil tongkatnya Utsman bin Affan yang sedang berdiri di atas mimbar, kemudian tongkat itu dipatahkannya. Sebelum setahun perbuatannya itu, Allah mengirimkan seekor ular di tangan Jajah Al-Ghifari, yang menyebabkan kematiannya. Abdullah bin Salam pernah berkata, aku pernah mendatangi Utsman yang sedang terkepung di rumahnya oleh kaum pemberontak. Utsman menyambutku dengan gembira sambil berkata, selamat datang saudaraku. Lalu Utsman bercerita kepada Abdullah bin Salam bahwasanya Utsman melihat Rasulullah berkata kepadanya, hai Utsman, apakah kamu sedang dikepung oleh mereka? Jawabku, benar ya Rasulullah. Kemudian beliau memberikan padaku sebuah timba yang berisi air. Airnya ku minum sampai puas. Setelah itu beliau berkata, jika kamu mau, aku akan menolongmu. Namun jika kamu ingin berbuka di tempat kami, akhirat, itu pun ku persilahkan. Atas pilihan itu, ku pilih untuk berbuka di tempatnya. Imam Jalalus Suyuti dalam komentarnya mengatakan bahwa kisah tadi adalah kisah yang sahih dan banyak disebutkan dalam kitab hadis yang termasyhur. Kisah tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah dan kawan-kawannya. Imam Ibnu Batisi menganggap bahwa yang dikisahkan oleh Utsman bin Affan itu bukanlah ruqyat. Yang dilihat oleh Utsman itu benar-benar dengan mata kepala yang sadar. Memang hal ini termasuk kejadian luar biasa. Karena itulah digolongkan dalam jenis keramatnya Utsman bin Affan. Sebagaimana ketika ia melihat mata seorang, ia dapat mengatakan bahwa orang tersebut kedua matanya telah berzina. Hal ini bukanlah merupakan kejadian biasa yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Hal ini tidaklah heran jika Utsman mendapatkan derajat yang sedemikian tingginya. Karena ia termasuk orang yang selalu mengendalikan matanya dan anggota badannya yang lain dari perbuatan maksiat. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, saya sedang tawaf di Ka'bah. Maka tiba-tiba saya mendengar ada seorang laki-laki berdoa, ya Allah, ampunilah aku, dan saya kira engkau tidak mengampuniku. Maka saya pun berkata kepada orang tersebut, wahai hamba Allah, saya tidak pernah mendengar seorang pun mengatakan apa yang kamu katakan tadi. Maka orang itu mengatakan, saya punya janji kepada Allah. Jika saya mampu untuk menampar wajah Utsman, maka sungguh saya akan melakukannya. Maka ketika Utsman terbunuh, lalu jenazahnya diletakkan di tempat tidur beliau yang ada di dalam rumah. Sedangkan manusia berdatangan untuk mensolati beliau. Maka saya pun masuk dan pura-pura mensolati Utsman. Maka saya menemuinya dalam keadaan sepi. Lalu saya mengangkat pakaian yang menutupi wajahnya dan jenggotnya, lalu saya pun menamparnya. Maka tiba-tiba tangan kanan saya menjadi kaku tak bergerak. Berkata Ibnu Sirin, sungguh saya melihat tangannya keras seperti kayu. Sumber, Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, bab 7 halaman 200. Menonton video tersebut, perhatikan literasi berikut dengan saksama untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang kepribadian Khalifah Utsman bin Affan.